Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Aduh, astagfirullahaladzim. Hampir sampai tujuan kok ya, malah ban sepeda motor bocor. Bocornya kan juga di tengah hutan kayak gini sih. Wah, kempes-pes susu. Ya beginilah suka duka jadi mitra tukang ojek. Udah jam 11 malam masih saja nyari duit, ngejar poin buat sangu kawin. Maksudku sangu nikah. Soalnya udah lama ditanya sama netizen terus nih, kapan nikah, kapan nikah, kayak gitu kan jadi malu saya. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu ya betapa dermawannya diriku ini. Mereka pasti kaget kalau tahu bahwasannya 100% hasil kerjaku jadi tukang ojek ini selalu kusumbangkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan itu tiap hari loh. Maksudku orang yang sangat membutuhkan itu ya aku sendiri. Loh, kayaknya barusan itu pohonnya bergerak sendiri ya. Apa mungkin aku salah lihat ya? Waduh, kok ya suasananya gelap banget ya di sini. Kemana ya? Aku harus nyari tukang tambal ban. Loh, kok tiba-tiba ada orang di situ? Tadi perasaan nggak ada ya? Ngapain ya? Loh, kok nangis di situ? Nggak jelas deh. Apa orang gila atau gimana tuh? Pak, Bapak, orang apa bukan sih? Ditanyain nggak jawab. Atau jangan-jangan memang orang gila? Atau jangan-jangan itu jangan-jangan jangan-jangan lah kan dirasani malah berdiri ini. Dobol hantu goblok ini. Waduh, ada orang susah lah kok malah berdiri kayak gitu sih. Jangan kemarin lah pokoknya. Aduh. Dasar kutu kupret, keremi kucing, ngetek ular, tiwak jigong, curut napi. Bangsat, ngapain kamu malah kemari? Nggak sudi aku. Goblok. Aduh. Waduh, kurang asem banget. Hantu nggak ada otak, hantu nggak ada akhlak. Orang susah kok malah mau disamperin. Mau dibikin susah lagi aku ini. Bener-bener tidak mano akal. Waduh, mana sih si tukang tambal ban? Duh, bisa-bisa kakiku berotot kayak Adira ini kalau nuntun lari kayak gini. Aduh. Alhamdulillah. Itu kan tempat tambal ban. Waduh, alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Aduh, Pak, Bapak, nambal ban, Pak. Pak, loh kok diem aja, Bapak? Kula nuwun, Pak. Monggo, sinten niku? Kula, Pak. Kula sinten? Kula nuwun.
Oh, alah, pasien ban toh. Oh, nggih Pak. Wah, ya sudah, monggo Mas Pinara masuk dulu, masuk di dalam, duduk dulu di sini. Wah, makasih banyak Pak, makasih. Aduh. Kenapa Mas ngos-ngosan gitu nafasnya? Kayak baru lihat demit saja sampean. Wah, emang iya Pak, barusan lihat demit saya, kira-kira sekiloan dari tempat ini. Di situ loh Pak, di pohon besar pinggir jalan. Waduh, ngeri banget Pak. Lah Masnya dari mana ini? Dengan siapa? Malam-malam berbuat apa? Wah, saya dari desa sebelah Pak. Ini kan saya tukang ojek Pak, sendirian tadi saya. Ini mau nganterin paketan Pak. Namanya siapa Mas? Saya Kribo Pak. Kalau Bapak ini siapa? Nama saya Pak Baharudin Mas. Ya panggil saja Pak Bahar gitu. Oh iya Pak. Iya. Waduh, berarti Masnya ngos-ngosan tadi itu karena barusan ketemu dia ya? Dia siapa Pak? Itu, dia, hantu itu. Ya, dia itu namanya hantu korban Petrus Mas. Atau ya gampangnya warga sini biasa menyebutnya sebagai hantu Petrus Mas. Petrus? Wah, nama hantunya kok kayak nama teman satu kos saya ya Pak, yang non muslim. Petrus gitu namanya. Beh, anak muda zaman now kebanyakan makan micin ini. Petrus itu bukan nama orang Mas, tapi sebuah singkatan dari sebuah tindakan represif, sebuah operasi rahasia dari pemerintah di kala itu Mas, yang merupakan ya bisa dikatakan sebagai bencana kemanusiaan, pelanggaran HAM berat dan juga cerita kelam di masa lalu. Wah, kayaknya menarik tuh. Ceritain dong Pak. Baiklah, jadi gini Mas ceritanya. Cerita kelam ini ada sekitar tahun 1980-an dulu. Ya pasti sampean masih belum lahir Mas, masih jadi uyuk. Waduh, kok jadi uyuk Pak? Hehehe, itu kata mbah-mbah kita zaman dulu Mas. Oh ya, akan saya lanjutkan Mas. Jadi Petrus itu adalah singkatan dari penembak misterius, yang pada masa itu memang masyarakat dibuat sangat resah ya Mas, dengan banyaknya kejahatan yang merajalela. Banyak sekali rampok, maling, begal, dan preman-preman kejam yang selalu minta upeti. Dan pada akhirnya pada waktu itu pemerintah membentuk sebuah operasi ya Mas, operasi pasukan khusus untuk mengatasi permasalahan itu. Sasarannya jelas adalah para penjahat dan juga preman-preman yang mengganggu keamanan. Jadi siapa saja yang dianggap penjahat dan preman pasti akan ditandai, diangkut, atau bahkan dibunuh langsung di tempat. Petrus ini biasanya bergerak di malam hari Mas. Siapa Petrus ini sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Tapi masyarakat pada waktu itu lebih memilih untuk diam. Ya mungkin saja takut juga suatu saat mereka bisa saja ditandai. Siapa saja yang sudah ditandai oleh Petrus ini sebagai penjahat dan preman, kalau nggak sembunyi, bisa dipastikan akan diculik dan ditemukan mayatnya keesokan harinya. Dan perlu kamu ketahui Mas, mayat mereka itu tidak dihilangkan, tapi dibuang begitu saja di pinggiran jalan. Bahkan ada juga yang ekstrim Mas, malahan terkadang dibuang di tengah keramaian, misalnya pasar atau bahkan terminal. Ya mungkin saja ini digunakan pemerintah pada waktu itu untuk melakukan shock terapi bagi para kriminal, para penjahat dan preman lainnya. Jadi gini Mas, sosok yang kamu temui tadi itu adalah perwujudan dari mendiang Kang Bacot. Sosok preman kampung di daerah sini, jagoan kampung kayak gitulah Mas, yang suka memeras warga. Dia memang sosok yang waktu itu cukup ditakuti. Ceritanya suatu hari dia itu diculik oleh Petrus. Dan walaupun dia membela diri, namun sepertinya Petrus ini bukanlah orang sembarangan. Kang Bacot pun akhirnya dibuat babak belur, diringkus dan dibikin tidak berdaya. Ya walaupun Kang Bacot sudah bilang bahwa dia ini sudah lama berhenti, sudah tobat kayak gitu Mas, tobat jadi sampah masyarakat, tetapi tetap saja Petrus ini nggak peduli. Malam itu juga Kang Bacot tewas karena ditembak di kepala dan dadanya. Dan kemudian mayatnya ditinggal begitu saja di bawah pohon besar itu.
Keesokan paginya mayat itu menjadi tontonan para warga, Mas. Baik tua, muda, bapak-bapak, mak-mak senam, bahkan anak-anak juga disuguhi tontonan mayat Kang Bacot, si mantan preman itu. Sebuah cerita yang benar-benar kelam, Mas, di kala itu. Oh, jadi gitu ya Pak? Lah iya, Mas, parah banget pokoknya. Zaman dulu loh, Mas, orang pakai tato saja sudah pasti dianggap kriminal dan mereka pasti ditakuti. Atau kalau nggak takut ya paling enggak orang-orang pasti mencurigainya dan mengamati segala gerak-geriknya. Berani kritik pemerintah dijamin hilang, Mas. Nggak bakal diketahui di mana bangkainya. Ya kalau zaman sekarang sih beda banget, Mas. Orang bebas pakai tato, bahkan beberapa kalangan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Bahkan ya sampean tahu sendirilah, zaman sekarang mau kritik pemerintah pun juga bebas, asalkan bisa dipertanggungjawabkan kritikannya. Maksud saya ada data dan faktanya. Nggak kayak dulu, Mas. Walaupun ada data dan faktanya, tetap aja nggak boleh, Mas. Pasti mampus, Mas. Tapi Pak, terkait dengan yang Petrus tadi loh Pak, bukannya itu bagus ya? Kan jadinya kejahatan jadi berkurang drastis tuh. Ya begitulah, Mas, ada sisi positif dan negatifnya. Tapi apakah bisa disebut sebagai sebuah keadilan kalau tanpa melalui proses pengadilan? Dan apakah orang jahat itu selamanya akan terus menjadi orang jahat? Banyak loh, Mas, yang kemudian mereka berubah jadi orang baik. Bahkan beberapa di antara mereka bertaubat, mendirikan pondok pesantren, dan mengabdikan hidupnya menjadi seorang ustadz. Setiap manusia kan juga harusnya diberi kesempatan untuk bertaubat dan berubah jadi manusia yang lebih baik dan juga bermanfaat kan, Mas? Iya juga ya Pak. Ya begitulah, Mas, masa lalu tak akan bisa dirubah, namun masa depan masih bisa. Ya semoga saja segalanya akan berubah menjadi lebih baik ke depannya. Iya Pak, iya. Nah, ini sudah beres, Mas. Bayarannya 10.000 saja. Iya Pak, ini Pak duitnya. Waduh, nggak ada kembalian ya, Mas? Wah, cuman itu Pak duit saya. Ya sudah, saya belikan rokok utilan dulu ya, Mas. Sampai tunggu sebentar di sini. Oke Pak, oke. Sambil nungguin main game dulu main roller coin, cari bitcoin gratisan. Masuk dulu. Nah, kayak gini. Oh iya, buat teman-teman yang pengen main roller coin, nyari bitcoin gratisan, linknya ada di deskripsi. Ini sambil promosi ya guys. Waduh, kok lama banget ya bapaknya. Sudah hampir 30 menitan ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Ustadz? Lah, Mas Kribo lagi ngapain di sini, Mas? Ini Pak, nunggu kembalian duit saya, Pak. Saya barusan nempel ban di sini. Loh, kok bengkelnya hilang? Waduh, gimana nih duitku? Waduh. Astagfirullahaladzim. Berarti sampean barusan ini kena prank ya, Mas? Kena prank dia ya? Dia? Waduh, dia lagi. Dari tadi pakai kata-kata dia kayak lagunya Anji. Iya, Mas, jadi dia itu sosok jin yang menyerupai mendiang korban Petrus, Mas. Ya, menurut orang-orang sepuh di daerah sini, nama sosok itu dulunya adalah Kang Bacot. Tapi ini cuma perwujudannya loh, Mas ya. Jadi Kang Bacot ini dulunya adalah seorang preman kampung yang kemudian bertaubat dan konon kabarnya membuka bengkel di sekitar sini, Mas. Ya, ada ciri-ciri khususnya, di mana lengan sebelah kiri ada tato tulang ikan sarden, Mas. Tato tulang ikan sarden? Loh, kan itu tadi namanya Pak Bahar. Lah iya, Bacot kan merupakan singkatan dari Kang Bahar Codet tuh, Mas. Karena ada juga bekas codet di pelipis kanannya.
Alah begitu toh. Waduh, aku kena prank ini. Ya begitulah, tapi alhamdulillah loh mas, sampean baik-baik saja. Baik-baik saja gimana pak? Duitku, ban sepeda motorku terus gimana? Lah itu bannya baik-baik saja toh mas, nggak kempes tuh. Iya, terus duitku? Ya coba dicek dulu lah mas, siapa tahu duitnya juga masih ada. Iya, duitku masih utuh pak. Berarti sampean cuma rugi waktu mas, karena gak ada hal yang merugikan lain yang sosok hantu itu lakukan pada sampean. Jadi memang begitu ya. Sosok tersebut memang terkadang menampakkan dirinya ya sekedar keprank atau cuma memperkenalkan diri, menunjukkan eksistensi dirinya di lokasi ini. Atau juga sosok tersebut mengingatkan kepada kita bahwa dulunya ada sosok manusia yang wujudnya ia tiru, sosok manusia yang pernah hidup dengan kisah yang memilukan karena kebijakan yang kurang baik, agar kita dapat mengambil sikap dan pelajaran yang lebih baik darinya di kemudian hari. Oke lah mas, kita pergi aja dari sini. Baiklah pak, baiklah.